Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitria dengan NRP 5017251003. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai salah satu topik di geologi fisik dan merupakan salah satu topik penting dalam kajian klimatologi fisik juga, yaitu mengenai daerah gurun atau distribusi gurun di dunia. Seperti yang kita tahu, gurun itu bukan hanya sekedar hamparan pasir yang tandus seperti yang sering kita bayangkan. Faktanya, gurun itu merupakan sistem alam yang berskala besar yang terbentuk dari interaksi kompleks antara atmosfer, hidrosfer, dan juga dinamika di permukaan bumi. Nah, penyebaran gurun di berbagai benua itu tidak terjadi secara acak, tetapi persebarannya itu mengikuti pola-pola atmosfer global, seperti adanya subsiden udara di zona subtropis, lalu adanya zona bayangan hujan di balik pegunungan, hingga adanya sirkulasi angin monsun. Nah, melalui bab ini, kita itu akan mempelajari mengapa wilayah-wilayah tertentu di dunia, mulai dari Sahara di Afrika Utara, gurun Atacama di Amerika Selatan, hingga Great Australian Desert itu menjadi kawasannya sangat kering, serta bagaimana proses atmosferik dan geografis itu membentuk karakteristik tersebut. Nah, pemahaman tentang distribusi gurun itu menjadi penting, tidak hanya bagi bidang geografi maupun geologi dan juga klimatologi, tetapi juga untuk manajemen lingkungan, mitigasi perubahan iklim, hingga perencanaan pemanfaatan wilayah. Dengan memahami pola terbentuknya gurun, kita itu tentunya dapat melihat bagaimana bumi itu terus menjaga keseimbangannya, sekaligus memahami tantangan yang muncul di kawasan yang ekstrem ini. Nah, dengan demikian, mari kita mulai melihat konsep dasar atmosfer dan juga pola sirkulasi global yang menjadi fondasi distribusi gurun di seluruh dunia. Nah, yang pertama itu ada distribusi gurun di dunia. Penyebab terbentuknya gurun dan juga pola persebaran gurun di dunia itu sering kita asosiasikan bahwasanya gurun itu sebagai wilayah yang panas, tandus, ataupun penuh pasir. Namun, sebenarnya definisi gurun itu tidak bergantung pada suhu, melainkan pada minimnya curah hujan. Suatu wilayah itu disebut gurun apabila menerima kurang dari 255 mm hujan per tahun, terlepas apakah daerah tersebut panas, dingin, berbatu, atau bahkan tertutup oleh es. Nah, untuk memahami mengapa gurun itu muncul pada lokasi-lokasi tertentu di bumi, kita itu perlu melihat interaksi antara atmosfer, topografi, dan juga dinamika laut. Nah, dengan mempelajari interaksi-interaksi tersebut, kita akan tahu bagaimana mekanisme utama yang mengatur iklim global. Yang pertama itu ada pengaruh sirkulasi udara global, khususnya itu adalah Hadley cell. Nah, penyebab terbesar terbentuknya gurun itu adalah sirkulasi udara global, khususnya pola yang kita sebut dengan Hadley cell tadi. Nah, Hadley cell itu bekerja sebagai mesin raksasa yang menggerakkan aliran udara dari khatulistiwa itu ke subtropis, lalu kembali lagi ke daerah khatulistiwa. Nah, prosesnya itu dimulai dari zona konvergensi antar topik atau ITCZ, yakni daerah di sekitar khatulistiwa yang menerima penyinaran matahari paling intens, yaitu di daerah khatulistiwa ini. Nah, sel Hadley itu bergerak dari area khatulistiwa ini naik ke area lintang yang lebih tinggi, yaitu lintang 30 hingga 45 derajat. Nah, paparan panas ini itu membuat udara
di permukaan itu memuai dan naik ke atmosfer. Saat udara naik, ia itu akan mengalami yang dinamakan dengan pendinginan adiabatik. Nah, pendinginan adiabatik sendiri itu merupakan pendinginan tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Nah, pendinginan ini itu menyebabkan uap air yang terkandung di dalam udara itu akan mengembun dan menghasilkan awan yang tinggi-tinggi serta hujan yang lembab. Nah, dengan kata lain, Khatulistiwa itu adalah daerah surplus kelembapan. Nah, setelah melepaskan sebagian besar uap airnya, udara ini akan bergerak ke arah utara dan selatan di lapisan atas troposfer. Nah, lapisan troposfer ini sendiri merupakan salah satu lapisan atmosfer, di mana di lapisan troposfer ini terjadi fenomena yang dinamakan dengan fenomena cuaca. Jadi terjadinya fenomena cuaca itu kemungkinan terjadi di bukan kemungkinan, mohon maaf, terjadinya cuaca itu ada di lapisan troposfer. Itulah mengapa misalnya ketika kita berada di dalam pesawat, lalu kita mengalami turbulensi yang cukup kuat atau mungkin ada terjadi cuaca yang cukup buruk, itu ketinggian pesawat akan dinaikkan, dan dinaikkannya ketinggian pesawat itu tidak di lapisan troposfer ini. Jadi dia akan sedikit naik ke lapisan atas yang dinamakan dengan lapisan stratosfer. Lalu saya lanjutkan kembali ke materi distribusi gurun. Setelah uap air di daerah Khatulistiwa ini habis atau diturunkan sebagai hujan, udara itu kemudian akan terus bergerak ke arah utara atau ke arah selatan garis Khatulistiwa. Sehingga disinilah kunci pembentukan gurun subtropis, yaitu pada sekitar lintang 30 derajat lintang utara dan juga selatan. Udara itu dari lintang 0 dia itu akan turun di sekitar area lintang 30 ini. Jadi dia akan berputar seperti ini. Dia akan turun, dia akan misal dari lintang 0 derajat itu dia akan turun ke arah lintang 30 derajat lintang selatan. Lalu dia akan naik kembali ke arah Khatulistiwa. Dia akan membentuk sirkulasi udara seperti ini. Nah, proses penurunan udara ini kita sebut dengan subsiden udara. Nah, udara yang mengalami subsiden itu biasanya akan mampat. Dan pemampatan inilah yang menyebabkan pemanasan adiabatik. Nah, udara yang hangat itu memiliki kelembapan relatif yang rendah, sehingga awan itu akan sulit untuk terbentuk. Jadi uap air itu akan terus dibawa naik gitu, dan tidak terjadi proses yang dinamakan dengan proses pembekuan di awan. Nah, udara yang turun, kering, dan panas inilah yang membuat wilayah tersebut hampir selalu cerah dan juga minim hujan. Karena proses ini itu bersifat stabil sepanjang tahun, muncullah zona sabuk gurun subtropis yang besar dan hampir kontinu. Inilah zona yang dinamakan zona sabuk subtropis. Contoh yang paling terkenal itu meliputi gurun Sahara di Afrika, yaitu salah satu gurun terbesar di dunia. Lalu ada gurun Arab di Jazirah Arab, lalu ada Great Victoria dan Great Sandy Desert di Australia, lalu ada gurun Kalahari, gurun Sonoran, dan Chihuahuan di Amerika Utara. Nah, sabuk gurun subtropis ini adalah bukti nyata bahwa dampak langsung Hadley cell terhadap iklim bumi itu sangatlah besar. Lalu yang kedua, selain mekanisme global,
kondisi topografi lokal itu juga berperan melalui apa yang disebut dengan rain shadow effect atau efek bayangan hujan. Nah, ketika massa udara lembab itu bergerak menuju ke pegunungan, yaitu harus naik mengikuti arah lereng. Saat naik, udara itu menjadi lebih dingin, sehingga uap air itu mengembun. Nah, di sisi pegunungan yang menghadap arah angin itu bisa terjadi hujan lebat. Namun setelah melewati puncaknya, udara yang sudah kehilangan kelembapannya itu akan turun di sisi belakang, yaitu sisi yang dinamakan dengan sisi leeward atau sisi bayangan hujan. Nah, saat turun, udara itu kembali mengalami pemanasan adiabatik, sehingga ia menjadi jauh lebih kering dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kondisi yang sangat kering di sisi leeward ini itu bisa menciptakan gurun bayangan hujan. Nah, contoh nyata yang merupakan bukti sangat jelas itu ada gurun Mojave and gurun Nevada yang ada karena di sana itu terdapat pegunungan Sierra Nevada yang menghalangi kelembapan dari Samudra Pasifik. Jadi pergerakan udara yang membawa awan dengan kelembapan sangat tinggi itu akan dibawa naik ke arah pegunungan Sierra Nevada. Namun ketika naik tadi itu akan terjadi proses pendinginan atau pembekuan uap air sehingga kelembapan itu juga bisa menjadi sangat jenuh. Nah, ketika awan itu sudah tidak mampu menahan kejenuhan titik jenuh air itu, maka dia akan melepaskan uap air yang dibawanya tersebut menjadi hujan. Nah, ketika sudah mencapai puncak atau ke arah sisi leeward, awan tadi itu kan sudah tidak membawa uap air sehingga dia hanyalah udara kering yang bergerak sehingga dapat menciptakan gurun Mojave atau gurun Nevada yang ada di pegunungan Sierra Nevada itu. Lalu juga ada gurun Gobi di Asia Tengah yang merupakan hasil bayangan hujan dari pegunungan Himalaya dan Tian Shan. Lalu ada gurun Patagonia yang juga terbentuk karena pegunungan Andes yang menjadi penghalang utama angin lembab dari Pasifik. Nah, mekanisme ini itu menunjukkan bahwa pegunungan tinggi itu bukan hanya pembatas fisik, namun dia bisa juga menjadi sebuah pembatas iklim. Lalu yang ketiga itu ada gurun pedalaman benua atau continental interior desert. Nah, fakta berikutnya itu terkait dengan jarak terhadap laut. Semakin jauh suatu wilayah dari laut itu semakin sedikit peluang udara itu membawa kelembapan yang cukup untuk membentuk hujan. Nah, seperti mirip dengan hujan yang terjadi pada rain effect ini atau yang biasanya juga disebut dengan hujan orografis, hujan yang terjadi di area pegunungan. Begitu pula di daerah benua, misalnya di daerah benua yang anggap saja tidak ada pegunungan. Namun semakin jauh posisinya dengan arah laut, awan yang membawa uap air itu tadi kan dapat jenuh sehingga dia bisa segera menjatuhkan uap air sebagai hujan atau terjadi proses presipitasi yang cepat di daerah yang lebih dekat dengan area laut atau daerah pantai. Sedangkan di daerah yang lebih masuk itu biasanya hanya menerima sisa-sisanya saja, tidak sebanyak dengan hujan yang turun di daerah yang lebih dekat dengan daerah laut ataupun pantai. Atau secara lebih lengkapnya, laut itu merupakan sebuah sumber uap air terbesar di bumi. Namun saat udara lembab dari laut itu bergerak ke daratan, sebagian besar kelembapannya itu sudah dilepas sebagai hujan di wilayah pesisir ataupun di wilayah pegunungan itu tadi.
Semakin jauh ia bergerak ke pedalaman, udara tersebut menjadi semakin kering. Nah, daerah seperti inilah yang akhirnya disebut sebagai gurun pedalaman benua atau continental interior desert. Nah, contohnya itu ada gurun Taklamakan di Tiongkok yang merupakan salah satu gurun paling ekstrem di bagian pedalaman Gunung Gobi. Lalu ada Great Basin Desert di Amerika Serikat. Dan ada juga di beberapa wilayah pedalaman di Kanada dan juga Rusia. Karena minim awan, gurun pedalaman ini biasanya memiliki amplitudo suhu yang sangat besar. Siang itu bisa menjadi sangat panas dan malam itu bisa menjadi sangat dingin. Nah, amplitudo suhu yang sangat besar ini juga bisa didukung karena adanya proses di mana daratan itu lebih cepat panas, namun dia tidak bisa menyimpan panas. Berbeda dengan lautan. Lautan itu panasnya lebih lama. Proses untuk memanas itu lebih lama. Namun proses lautan menyimpan energi panas itu juga lebih lama dibandingkan dengan energi panas yang ditahan oleh darat. Lalu juga ada gurun pesisir akibat arus laut dingin. Nah, meskipun berada di dekat laut, beberapa wilayah pesisir itu justru sangat kering. Hal ini terjadi karena adanya arus laut dingin. Nah, arus laut dingin itu mendinginkan udara di atas permukaan laut. Udara yang dingin itu hanya mampu menahan sedikit uap air. Nah, ketika angin itu membawa udara dingin ini ke daratan dan udara itu mulai menghangat, kapasitasnya untuk menahan uap air itu bertambah. Tapi tidak ada cukup uap air untuk membentuk awan. Akibatnya cuaca itu akan tetap cerah, stabil, namun sangat kering. Contoh gurun pesisir itu meliputi gurun Atacama di Chile, salah satu tempat terkering di bumi. Lalu ada gurun Namib di pesisir barat Afrika. Lalu ada gurun Baja, California yang mempengaruhi arus California. Lalu ada juga gurun pesisir itu yang memiliki karakter unik. Mereka itu sering memiliki kabut yang tebal, tetapi hampir tidak pernah hujan. Nah, ini karena kondensasi itu bisa terjadi di dekat permukaan tanpa cukup energi untuk pembentukan awan cumuliform atau awan-awan yang membawa uap air banyak seperti cumulus ataupun cumulonimbus. Seperti itu. Lalu yang kelima itu juga ada gurun kutub atau polar desert. Mungkin yang paling tidak kita sadari adalah bahwa wilayah kutub itu adalah gurun. Bukan karena panas tentunya, tetapi karena sangat kering. Udara dingin di kutub utara dan kutub selatan itu tidak mampu menahan uap air dalam jumlah yang besar. Selain itu, kondisi atmosfer itu cenderung stabil, sehingga udara itu lebih sering turun daripada naik. Karena tidak adanya pengangkatan udara, kondensasi, dan awan itu hampir tidak pernah terbentuk. Hal inilah yang menyebabkan daerah kutub itu sangatlah kering. Di bagian dalam Antartika dan Greenland, dia itu menerima curah hujan kurang dari 50 mm per tahun, atau bahkan lebih sedikit daripada gurun Sahara. Nah, ini yang menjadikan gurun kutub itu sebagai contoh bahwasanya suhu itu bukanlah faktor utama pembentukan gurun. Nah, ya selanjutnya itu ada karakteristik gurun. Gurun itu memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda pada wilayah yang beriklim lembab. Yang pertama itu ada
pola aliran sungai dan juga drainase di gurun. Nah, karena curah hujan di gurun itu sangat rendah, pola aliran sungainya itu juga berbeda dari daerah basah. Di gurun, sungai itu tidak mengalir sepanjang tahun. Nah, mereka itu hanya mengalir setelah hujan deras sesekali. Jadi, misalnya di gurun Sahara itu terdapat aliran sungai, itu ketika tidak terjadi hujan, aliran tersebut juga akan kering atau tidak terisi oleh air. Namun ketika terjadi hujan deras hujannya sangat deras sekali, lalu mengisi area aliran tersebut, nah air itu akan mengalir di daerah aliran sungai tersebut. Nah, mayoritas gurun itu bahkan tidak memiliki sungai yang mencapai laut atau sungainya itu tidak memiliki muara di laut. Tapi ada beberapa pengecualian seperti Sungai Colorado dan juga Sungai Nil yang tetap mengalir karena ia itu mendapat suplai air dari curah hujan tinggi di pegunungan jauh dari gurun. Selain itu juga banyak wilayah gurun itu yang memiliki drainase internal, yaitu aliran air yang berakhir di cekungan tertutup dan bukan ke laut. Nah, cekungan ini itu akan terisi oleh sedimen seiring waktu, sehingga membuat permukaannya itu akan meningkat. Fenomena seperti ini memang jarang sekali terjadi di wilayah yang lembab. Lalu yang kedua itu ada hujan yang singkat, lebat, dan juga ada flash flood. Nah, ketika hujan itu turun di gurun, hujannya itu biasanya datang dalam bentuk badai petir singkat dengan volume air itu yang sangat besar dalam waktu yang sangat cepat. Dalam 1 jam, hujan itu bisa mencapai lebih dari 13 cm. Nah, tanah gurun yang keras dan kering itu tentunya tidak mampu menyerap air dengan cepat, sehingga air itu tentunya akan mengalir deras juga di permukaan. Aliran deras ini itu bisa memicu banjir bandang yang dikenal dengan nama flash flood atau aliran air yang sangat kuat secara tiba-tiba dan juga berdurasi pendek. Nah, di dalam hitungan menit, sungai yang biasanya kering itu dapat berubah menjadi arus besar yang membawa batu, kayu, dan juga lumpur. Nah, flash flood ini bahkan sangat berbahaya dan telah menyebabkan berbagai kecelakaan fatal di kawasan seperti di Grand Canyon dan juga di Death Valley. Oleh karena itu, penting untuk kita tidak berada di dasar ngarai jika terjadi tanda-tanda hujan. Bahkan jika hujan itu turun jauh di tempat lain, di daerah di sekitar ngarai ini. Jadi kita harus tetap berhati-hati karena bisa jadi saja ngarainya ini memang kering. Tapi ketika suatu saat terjadi hujan yang tiba-tiba dan sangat lebat, itu akan menyebabkan banjir bandang di areanya ini. Lalu yang ketiga itu ada proses pengikisan, sedimen, lalu dan juga bentuk sungai di gurun. Nah, karena tumbuhan langka dan tumbuhan itu sangat langka di daerah gurun dan akar-akar itu tidak dapat menahan tanah, air yang turun dalam jumlah besar sekaligus itu dapat mengikis permukaan tanah dengan sangat efektif. Nah, aliran ini itu membawa banyak sedimen, sehingga sungai gurun itu biasanya sangat keruh dan syarat sedimen. Nah, banjir bandang itu sering kali mengubah arus itu menjadi aliran lumpur atau mud flow. Bentuk saluran sungainya pun khas, yaitu pasti memiliki ngarai yang sempit, lalu ada
dinding vertikal, dan juga dasar yang dipenuhi dengan kerikil. Nah, saluran seperti inilah yang disebut dengan arroyo atau dry wash, yaitu sungai yang kering yang hanya terisi air ketika terjadi flash flood atau banjir bandang. Lalu yang keempat itu ada ketahanan batuan di iklim gurun. Ketahanan batuan terhadap lapukan itu juga dipengaruhi oleh iklim. Di daerah lembab, batu kapur itu pastinya sangat-sangat mudah larut. Tetapi di gurun karena kurangnya air, batu kapur itu justru menjadi batuan yang tahan dan dapat membentuk tebing atau punggungan yang sangat tinggi. Batuan lain yang biasanya tahan pelapukan seperti batu pasir, lalu ada konglomerat, batuan beku, dan juga metamorf, itu juga menjadi salah satu bentuk relief yang kuat di gurun. Sebaliknya, batu sepi atau shell itu sangat mudah terkikis dan membentuk lembah atau topografi badlands yang miring. Nah, topografi gurun itu cenderung lebih angular atau tajam dibandingkan bentuk lembut di daerah yang lembab. Ada beberapa penyebab mengapa profil topografi di gurun itu lebih tajam dan juga bersubur. Yang pertama, curah hujan yang sedikit. Proses pelapukan kimia itu akan menjadi lebih lambat karena curah hujan di sini sedikit sehingga tidak ada interaksi senyawa ataupun kandungan kimia yang ada di batuan atau tanah itu dengan air hujan. Lalu di gurun itu juga sedikit sekali tanah halus seperti lempung. Tanahnya itu cenderung didominasi oleh kerikil. Lalu vegetasi juga jarang, tumbuhan jarang, sehingga tanah itu tidak terikat kuat atau tanah itu tidak memiliki daya ikat, sehingga tanahnya sendiri itu sangat mudah untuk tererosi. Lereng yang tetap terjal, akibatnya terjadilah gerakan tanah yang sangat lambat. Sehingga bukit, tebing, dan juga ngarai di gurun itu terlihat lebih terjal dan tidak membulat seperti di wilayah yang besar. Jadi karakteristik gurun itu sangat dipengaruhi oleh iklim kering, minimnya vegetasi, pola drainase yang khas, serta jenis tumbuhan dan batuan yang ada. Faktor-faktor ini itu bekerja sama membentuk lanskap gurun yang unik, dari sungai yang kering hingga tebing batu yang tajam. Nah, selanjutnya itu ada fitur gurun yang terdapat di wilayah barat daya Amerika Serikat atau fenomena gurun di wilayah Southeast Amerika Serikat. Wilayah ini itu merupakan sebuah kawasan yang sangat terkenal dengan bintang alamnya yang ikonik. Wilayah ini itu mencakup banyak taman nasional seperti ada Grand Canyon, lalu ada Zion, lalu ada Canyonlands hingga Monument Valley. Nah, meski terlihat beragam, seluruh bentuk lahan tersebut sebenarnya berakar dari dua faktor utama, yaitu adanya iklim kering dan juga adanya struktur geologi. Mengapa wilayah ini itu sangat kering? Pertama, kita itu perlu memahami penyebab iklim kering di wilayah barat daya Amerika Serikat. Ada dua mekanisme utama yang bekerja secara bersamaan. Yang pertama itu adalah letak lintang. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu di sekitar 30 derajat lintang utara. Di daerah ini merupakan bagian dari sabuk subtropis yang secara global memang kering akibat mekanisme Selh-Hadley. Nah, dalam mekanisme ini, udara yang telah turun dari ketinggian itu bersifat panas dan kering, sehingga hampir tidak mungkin menghasilkan awan atau curah hujan.
Lalu yang kedua itu juga ada efek bayangan hujan atau rain shadow effect tadi, yang berasal dari pegunungan Sierra Nevada dan juga beberapa rangkaian pegunungan lainnya. Nah, ketika angin dari Samudra Pasifik itu bergerak ke daratan, ia itu akan membawa air dengan jumlah yang besar. Namun, uap air tersebut sudah dilepaskan sebagai hujan ketika udara itu naik melewati pegunungan. Akibatnya, sisi timur pegunungan atau tepatnya di barat daya Amerika Serikat itu berada, wilayahnya menjadi sangat kering. Kombinasi dua faktor atmosfer ini dan juga topografi yang menjadikan kawasan ini sebagai salah satu wilayah gurun paling luas di Amerika Utara. Nah, dalam kondisi kering tersebut, wilayah barat daya Amerika Serikat itu terbagi menjadi dua provinsi geologi yang sangat besar dan sangat berbeda secara struktur. Yang pertama itu ada Colorado Plateau dan juga ada Basin and Range Province yang pusatnya itu berada di negara bagian di Nevada. Nah, keduanya ini mengalami sejarah geologi yang berbeda sehingga menghasilkan pola topografi dan juga bentuk lahan yang kontras. Nah, untuk saat ini kita akan berfokus terlebih dahulu pada Colorado Plateau karena fitur-fitur paling terkenal itu berasal dari wilayah ini. Nah, Colorado Plateau itu merupakan daerah dataran tinggi dengan eksposur batuan yang sangat spektakuler. Nah, Colorado Plateau itu berada di sekitar wilayah yang disebut dengan Four Corners atau titik pertemuan 4 negara bagian, yakni ada Utah, Colorado, Arizona, dan juga ada New Mexico. Ciri utama Plateau. Ciri utama Plateau ini adalah terdiri dari lapisan batuan sedimen yang relatif datar dan tidak banyak terlipat. Nah, sini sedimennya itu terlihat bergaris-garis seperti ini dia. Jadi cenderung tidak terjadi pelipatan. Dan Plateau itu memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, serta memiliki eksposur batuan yang sangat baik karena minimnya vegetasi dan juga curah hujan. Nah, Grand Canyon itu adalah salah satu contoh terbaik bagaimana lapisan batuan sedimen di Plateau ini itu tersingkap dari permukaan hingga kedalaman ribuan meter. Nah, tingginya Plateau dan iklim kering itu membuat proses erosi itu berlangsung lambat tapi efisien, yakni sedikit hujan yang turun tapi dapat memahat batuan itu secara drastis. Nah, Colorado Plateau itu juga terkenal sebagai museum geologi terbuka karena berbagai bentuk lahannya itu terbentuk dari erosi terhadap lapisan batuan keras seperti sandstone, limestone, dan juga lava basalt. Nah, beberapa bentuk lahan yang paling ikonik itu diantaranya ada plateau atau dataran yang luas dan tinggi, dibatasi oleh tebing-tebing yang sangat curam. Nah, inilah unit dasar Colorado Plateau, yaitu permukaannya tanpa rata, namun sebenarnya merupakan sisa permukaan tanah purba yang tersingkap. Lalu ada mesa. Mesa itu ukurannya lebih kecil daripada plateau. Mesa sendiri itu didefinisikan sebagai bukit yang besar dan juga lebar yang memiliki puncak datar dan juga dinding tebing. Nama mesa itu berasal dari bahasa Spanyol yang berarti meja. Nah, hal ini itu sesuai dengan bentuknya yang datar dan juga luas. Dan yang terakhir itu ada bentukan yang dinamakan butte.
ketika mesa itu mengalami erosi secara terus-menerus, bagian yang tersisa itu akan menyusut menjadi bukit yang jauh lebih kecil. Namun, ia akan tetap memiliki puncak datar dan dinding tebing. Puncaknya itu tetap datar, namun tidak sebesar Plate dan juga mesa, tapi ia juga masih memiliki dinding tebing yang curam. Bentuk seperti inilah yang dinamakan dengan gagang. Monument Valley itu adalah tempat di mana Buddha itu sangat terkenal secara visual dengan bentuknya yang tampak menjulang sendiri di dataran yang luas. Nah, pola penyusutan ini itu dapat mengikuti hierarki geometri sederhana. Jadi, plate, mesa, dan semakin kecil bentuknya, semakin jauh proses erosi itu telah berlangsung. Selain itu juga ada struktur geologi seperti monoklin dan bentuk-bentuk turunannya. Selain bentuk lahan datar yang tererosi, Colorado Plate itu juga dapat menampilkan struktur lipatan unik yang bernama dengan monoklin. Monoklin itu adalah lipatan batuan yang hanya melengkung di satu sisi saja, seperti ini. Sehingga ia itu tampak seperti satu langkah besar pada lapisan sedimen yang sebelumnya itu datar. Dia ini sebelumnya kan datar. Namun, ia terlipat menjadi monoklin. Nah, ketika lapisan batuan ini tererosi, bagian yang keras dan resisten terhadap lapukan itu akan membentuk punggungan panjang. Dari struktur ini muncul dua bentuk yang sangat khas yang disebut dengan hookback dan juga cuesta. Jika lapisan batuan itu memiliki kemiringan yang sangat curam, erosi akan meninggalkan punggungan yang tajam dengan dua sisi tebing yang juga sangat curam. Hal ini itu disebut dengan hookback. Porsinya itu memanjang dan mengikuti jurus lapisan batuan. Lalu yang kedua itu ada cuesta. Jika kemiringan lapisannya itu lebih landai, maka ia akan terbentuk punggungan dengan satu sisi curam dan satu sisi landai. Hal inilah yang disebut dengan cuesta. Nah, bentuk ini itu umum muncul pada perbatasan lapisan batuan yang berbeda tingkat kekerasannya. Kedua struktur ini itu memberikan lanskap Colorado Plate itu tampilan bergelombang yang khas. Seringkali itu berpola sejajar mengikuti arah lapisan batuannya. Kesimpulannya, wilayah barat daya Amerika Serikat itu menjadi gurun bukan hanya karena ia berada di sabuk subtropis yang kering, tapi juga dipengaruhi oleh efek bayangan hujan dari pegunungan tinggi. Dalam kondisi iklim tersebut terdapat dua provinsi geologi besar, yakni ada Colorado Plate dan juga Basin and Range yang menghasilkan bentang alam gurun yang sangat khas. Pada Colorado Plate kita bisa menemukan bentuk lahan spektakuler seperti plate, mesa, butte, hookback, dan juga cuesta. Seluruhnya itu terbentuk dari erosi terhadap batuan keras dan struktur lapisan yang relatif datar. Nah, fitur-fitur inilah yang membuat lanskap gurun Amerika Serikat itu tampak unik, drastis, dan dapat menjadi ikon geologi dunia. Nah, meskipun kenampakan seperti plate, monoklin, hookback, dan cuesta itu dapat ditemukan di berbagai jenis iklim, bentuk-bentuk ini itu jauh lebih mudah diamati di daerah gurun. Nah, hal ini itu terjadi karena gurun itu memiliki tanah yang sangat tipis dan tutupan vegetasi yang jarang, sehingga proses geomorfologi itu dapat terekspos dengan lebih jelas. Di wilayah beriklim lembab, bentuk lahan yang sama itu sering tertutupi oleh tanah yang tebal, pelapukan kimia yang intens, serta vegetasi yang lebat. Sehingga morfologinya itu tidak sejelas di gurun.
Salah satu kawasan gurun yang secara geomorfologi itu sangat khas itu ada Basin and Range Province di Amerika Serikat bagian barat. Nah, wilayah ini itu membentang luas, meliputi hampir seluruh wilayah di Nevada, lalu ada sebagian itu Utah, Arizona, dan juga New Mexico, serta sebagian kecil Texas dan juga California. Nah, ciri utama di daerah ini itu adalah pola topografi yang terdiri dari pegunungan yang sempit dan terjal atau yang biasanya disebut dengan range yang tersusun secara berbaris, secara paralel. Maaf. Lalu pegunungan sempit dan terjal ini itu biasanya dipisahkan oleh lembah-lembah yang lebar dan juga datar atau biasanya disebut dengan basins. Nah, pola pergantian antara basin and range ini terbentuk karena aktivitas patahan normal yang terkait dengan proses ketegangan kerak atau crustal extension. Nah, dalam konteks tektonik regional, kerak benua di wilayah ini itu mengalami proses peregangan berkepanjangan, sehingga blok-blok kerak itu mengalami penurunan atau drawdown, atau pengangkatan relatif atau yang disebut dengan uplifted di sepanjang sistem patahan. Nah, blok yang turun itu akan menjadi basin atau cekungan yang datar, sementara blok yang relatif terangkat itu akan menjadi range yang sangat terjal. Nah, proses inilah yang menghasilkan lanskap yang sangat khas dan berulang-ulang sepanjang daerah tersebut. Kondisi tektonik ini juga itu memberi pengaruh langsung pada iklim lokal, karena terdapat banyaknya jajaran gunungan, wilayah ini itu mengalami efek bayangan hujan atau rain shadow effect tadi secara berlapis. Nah, ketika massa udara itu membawa uap air atau udara yang lembab itu bergerak dari Samudra Pasifik, atau ketika massa udara lembab dari Samudra Pasifik itu bergerak menuju ke arah timur, udara tersebut itu dipaksa naik oleh pegunungan Sierra Nevada dan kehilangan sebagian besar kelembapannya sebagai hujan. Nah, udara yang kering itu kemudian kembali dipaksa naik oleh deretan pegunungan di Basin and Range, sehingga proses pengeringannya itu berlangsung berkali-kali. Akibatnya, wilayah ini itu memiliki tingkat kekeringan yang tinggi dan termasuk ke dalam zona gurun atau zona semi-arid. Nah, dalam lingkungan seperti ini, proses geomorfologi itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa hujan episodik. Meskipun curah hujan tahunannya itu rendah, hujan yang turun itu sering bersifat intens dan singkat, terutama di daerah pegunungan. Nah, lereng yang curam dan vegetasi yang minim itu membuat air hujan mengalir sangat cepat sebagai runoff permukaan. Nah, aliran permukaan yang kuat itu menyebabkan erosi yang signifikan pada bagian depan pegunungan, sehingga erosi yang signifikan ini mengikis material batuan berupa kerikil, pasir, dan juga lanau. Nah, ketika aliran deras tersebut keluar dari celah pegunungan menuju dataran yang lebih rendah dan terbuka di basin, kecepatan alirannya itu akan menurun secara drastis. Nah, penurunan energi aliran ini menyebabkan pengendapan sedimen secara cepat, sehingga menghasilkan bentuk lahan khas gurun yang disebut dengan kipas aluvial atau alluvial fan. Nah, kipas aluvial itu berbentuk menyerupai kipas yang melebar, dengan bagian puncak atau apeksnya itu berada di mulut lembah. Jadi kipas aluvial itu selalu berada di daerah mulut lembah, seperti ini. Dan bagiannya itu, bagian lainnya itu melebar menuju area cekungannya atau area basinnya seperti ini. Nah, bentuk ini itu umum terbentuk di
kaki pegunungan yang curam di wilayah arid dan menjadi salah satu ciri geomorfologi paling penting di Basin and Range Province. Nah, kehadiran kipas aluvial ini juga seringkali berasosiasi dengan proses debris flow, sheet flood, dan juga aliran efemeral lainnya yang hanya terjadi saat hujan deras. Nah, dengan demikian, lanskap gurun di Basin and Range Province itu mencerminkan interaksi kompleks antara tektonik ekstensional, iklim kering, dan proses geomorfologi episodik yang membentuk pola permukaan bumi yang sangat khas. Nah, meskipun sebagian sedimen yang terbawa aliran air hujan itu akan mengendap di kipas aluvial atau di alluvial vent, ada sebagian sedimen halus seperti lempung atau clay yang bisa terbawa sampai ke lantai lembah. Nah, jika lembah tersebut tidak memiliki saluran keluaran air, maka air hujan itu akan berkumpul dan membentuk danau playa atau playa lake. Nah, seperti ini, danau playa atau playa lake. Nah, danau playa ini sangat dangkal dan bersifat sementara. Biasanya hanya bertahan beberapa hari setelah badai ataupun setelah hujan. Ketika airnya menguap, ia itu akan meninggalkan lapisan lumpur halus yang kemudian itu mengering dan retak-retak di bawah sinar matahari. Nah, permukaan inilah yang kita sebut dengan playa atau bidang yang sangat datar, keras, dan dipenuhi oleh retakan lumpur. Nah, jika air larian atau air tanah yang muncul di permukaan itu mengandung garam terlarut dalam jumlah yang besar, maka sisa endapannya itu bukan lagi lumpur, melainkan lapisan garam yang berwarna putih terang, seperti pada gambar ini. Contoh yang paling terkenal itu adalah Bonneville Salt Flats yang ada di Utah. Nah, di bagian kaki gunung, endapan kipas aluvial yang saling menyatu itu dapat membentuk bentang alam baru yang dinamakan dengan bajada. Jadi ketika dua kipas aluvial ini itu menyatu, maka dia disebut dengan bajada. Nah, bajada sendiri itu didefinisikan sebagai permukaan lereng yang sangat luas, miring tapi landai, dan terbentuk dari gabungan beberapa kipas aluvial. Nah, bentuknya itu lebih besar dan juga lebih menyebar dibandingkan satu kipas aluvial tunggal. Mungkin seperti ini. Ketika ada satu kipas aluvial, lalu di sini terbentuk lagi, lalu dia menyatu, inilah yang disebut dengan bajada. Nah, selain proses pengendapan, gurun itu juga menunjukkan hasil erosi. Salah satunya itu adalah pedimen. Itu permukaan landai yang terbentuk karena pengikisan pada batuan dasar di kaki gunung. Nah, pedimen itu terletak lebih atas dari bajada, mengikuti proses mundurnya lereng gunung akibat erosi. Inilah yang disebut dengan pedimen, retakan-retakan atau mundurnya lereng ini yang dinamakan pedimen. Nah, pedimen dan bajada sendiri itu sering terlihat mirip karena sama-sama memiliki kemiringan serupa dan tertutup oleh kerikil. Namun bedanya pedimen itu terbentuk oleh erosi dan berada di atas batuan keras, sedangkan bajada itu terbentuk oleh endapan dan berada di tumbukan sedimen tebal. Nah, batas antara pedimen dan gunung itu biasanya ditandai oleh perubahan kemiringan yang sangat jelas menuju lereng yang curam. Nah, banyak geolog itu percaya bahwa lereng curam tersebut cenderung mundur ke arah gunung dari waktu ke waktu, tetapi tetap mempertahankan sudut kemiringannya. Pada akhirnya, kita itu perlu dipahami bahwa struktur batuan itu adalah faktor utama yang menentukan bentuk bentang alam di berbagai wilayah. Misalnya Colorado Plateau yang memiliki dataran tinggi dan tebing karena struktur batunya. Lalu ada Basin and Range Province itu memiliki pegunungan terjal
lembah luas, kipas aluvial, dan pedimen itu karena pola patahan dan juga peregangan gravity. Artinya, bentuk seperti plate, mesa, dan aluvial vent itu bisa muncul di berbagai iklim selama struktur batunya itu mendukung. Namun bentuk yang dipengaruhi oleh iklim seperti playa, lereng curam, tanah tipis, dan vegetasi jarang itu memang khas daerah kering seperti gurun. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke subbab wind action. Angin itu bisa menjadi agen erosi dan pengendapan yang sangat penting, terutama di daerah yang kering, tanpa vegetasi, dan banyak sedimen lepas. Berbeda dengan air, angin itu hanya dapat mengangkat dan memindahkan sedimen berukuran halus seperti pasir, lanau, dan juga lempung karena udara itu jauh lebih ringan daripada air. Nah, pergerakan angin itu juga berbeda dengan pergerakan air. Jika aliran air itu terbatas mengikuti saluran sungai, angin itu tidak terikat oleh jalur tertentu, sehingga ia itu mampu mempengaruhi area yang sangat luas. Kecepatan angin itu menentukan seberapa banyak sedimen yang bisa dipindahkan. Nah, semakin cepat angin itu bertiup, maka semakin besar pula daya angkutnya. Nah, kecepatan angin itu dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara yang terjadi akibat perbedaan suhu. Ketika udara itu memanas dan mendingin, kerapatannya itu akan berubah, sehingga menimbulkan perbedaan tekanan yang kemudian menghasilkan angin. Anggap saja seperti ini. Ketika sebuah udara itu memanas, maka udara tersebut akan memuai, sehingga partikelnya itu akan meregang juga, ikut meregang. Ketika udara itu panas atau bersuhu tinggi, maka tekanannya akan menjadi rendah karena partikel-partikelnya itu saling menjauh. Berbeda ketika seperti di pegunungan, udaranya itu kan semakin naik itu akan semakin dingin karena pegunungan itu masih termasuk di lapisan troposfer. Dan di lapisan troposfer itu terdapat fenomena yang dinamakan dengan gradien termis. Suhu itu akan turun sekitar 0,25 atau 2,5 derajat setiap naik 100 meter. Nah, ketika udara itu mendingin, ruangnya itu akan menyempit. Tidak seperti ketika dipanaskan. Ketika dipanaskan, dia akan memuai atau melebar. Ketika didinginkan, dia akan kembali menyempit. Sehingga partikel-partikelnya itu juga akan kembali bergerak untuk saling menyatu di ruang yang lebih sempit tadi. Itulah mengapa di udara yang dingin, tekanannya di udara yang dingin atau bersuhu rendah, tekanannya itu akan tinggi. Di daerah kering seperti gurun, suhu harian itu bisa berubah sangat drastis. Misalnya 10 derajat di malam hari dan lebih dari 40 derajat di siang hari. Nah, perubahan suhu yang ekstrem ini itu memperbesar perbedaan tekanan udara. Sehingga angin di gurun itu biasanya lebih kuat dibandingkan angin di daerah yang lembab. Nah, kecepatan angin di daerah gurun itu bahkan dapat melampaui 100 km per jam. Selain itu, gurun itu tidak memiliki banyak vegetasi. Nah, karena tidak ada tanaman yang menahan angin, kecepatan angin itu tidak berkurang oleh gesekan dengan permukaan, sehingga angin itu menjadi agen erosi yang lebih efektif. Nah, meskipun badai dan hujan lebat itu dapat menghasilkan angin kencang, angin ini biasanya tidak mengikis permukaan. Pasalnya, hujan itu membuat sedimen di permukaan itu menjadi basah, berat, dan lengket, sehingga tidak mudah terangkat oleh angin. Namun, di gurun angin itu bergerak di atas sedimen yang kering dan lepas atau mudah terlepas, sehingga sangat mudah tererosi. Walaupun angin itu sangat kuat, perlu diingat bahwa
dalam proses pembentukan bentang alam gurun, air dari banjir bandang atau flash flood itu tetap menjadi agen erosi yang jauh lebih penting dibandingkan oleh angin. Nah, salah satu contoh paling signifikan dari proses kerja angin adalah terjadinya badai debu. Pada tahun 1930-an, wilayah pertanian di Amerika Serikat bagian tengah itu mengalami kondisi yang dikenal sebagai Dust Bowl. Nah, kejadian ini itu berlangsung selama bertahun-tahun akibat kombinasi antara kekeringan dan juga praktik konservasi tanah yang buruk. Nah, tanah yang kering dan tidak tertutup oleh vegetasi itu sangat mudah tererosi. Partikel halus seperti debu, lanau, dan juga lempung itu bisa terangkat dengan mudah oleh angin. Nah, terutama jika tanahnya itu terganggu oleh aktivitas manusia, hewan, atau kendaraan. Nah, karena ukurannya itu sangat kecil, partikel tersebut dapat melayang dalam udara turbulen untuk waktu yang lama. Nah, angin yang kencang itu mampu mengangkat debu hingga ratusan meter ke udara dan membawanya itu ratusan kilometer jauhnya. Nah, pada masa Dust Bowl, badai debu itu bahkan bisa menggelapkan cahaya matahari di siang hari, nah, menutupi kota serta menghancurkan lahan-lahan pertanian yang ada. Dan debu yang terbawa angin itu juga menumpuk hingga memenuhi jalan dan sungai di wilayah yang jauh dari sumbernya. Tidak hanya terjadi di daratan, angin itu juga mampu membawa sedimen halus itu di lintas benua atau bahkan sampai ke lautan. Contohnya itu ada partikel debu dari gurun Sahara di Afrika yang sering ditemukan di Kepulauan Karibia setelah menempuh perjalanan melintasi Samudra Atlantik. Ini pada gambar 1815. Nah, sebagian besar sedimen halus yang akhirnya mengendap di dasar laut itu berasal dari daratan dan dibawa oleh angin. Bahkan, kapal yang berlayar 800 km dari garis pantai itu pernah melaporkan adanya lapisan debu beberapa milimeter tebalnya di dek kapal mereka. Ini menunjukkan betapa jauhnya angin itu dapat memindahkan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, angin itu tidak hanya mengangkut debu dan juga pasir, tetapi juga mampu membawa abu vulkanik dalam jarak yang sangat jauh. Pada letusan gunung api yang bersifat eksplosif, abu itu bisa terlontar hingga lebih dari 15 km ke atmosfer. Nah, jika abu ini itu masuk ke dalam jet stream itu merupakan aliran angin yang sangat kencang di ketinggian tertentu. Nah, abu itu dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, contohnya itu setelah letusan gunung St. Helens tahun 1980 di Amerika Serikat. Wilayah seperti Washington, Idaho, dan juga Montana itu tertutup oleh lapisan abu. Bahkan pada ketinggian yang lebih tinggi, abu tersebut itu terdeteksi bergerak hingga ke New York dan melewati Samudra Atlantik sejauh 5.000 km. Namun letusan ini itu sebenarnya tergolong kecil. Letusan Krakatau pada tahun 1883 itu jauh lebih dahsyat. Abunya itu mengelilingi bumi selama 2 tahun dan menyebabkan matahari terbenam itu warnanya sangat merah dan menurunkan suhu global karena abu itu memantulkan cahaya matahari kembali ke luar angkasa. Lalu juga ada letusan Tambora di tahun 1815 yang bahkan lebih ekstrim. Abu yang dilepaskan ke atmosfer itu begitu banyak sehingga tahun 1816 itu dikenal sebagai the year without the summer karena terjadi badai salju di musim panas. Lalu juga terjadi peristiwa gagal panen dan juga kelaparan di Amerika Utara dan juga Eropa.
Nah, letusan Pinatubo tahun 1991 itu juga menurunkan suhu global sekitar 1 derajat Fahrenheit dan menciptakan matahari terbenam yang sangat berwarna. Selain abu, angin itu juga menggerakkan butir pasir, tapi dengan cara yang berbeda. Karena pasir itu lebih berat daripada debu dan abu, gerakannya itu terjadi di dekat permukaan tanah dengan pola saltation, yaitu lompatan kecil melawan arah angin. Nah, ketika angin itu sangat kencang, terbentuk badai pasir atau awan pasir yang bergerak dengan cepat di dekat permukaan tanah. Nah, pasir yang berterbangan ini itu akan mengikis permukaan batu, bahkan merusak cat dan kaca mobil, seperti proses yang dinamakan sandblasting. Namun, karena berat tersebut, pasir itu lebih jarang naik lebih dari 1 meter di atas permukaan tanah, sehingga pengikisan itu paling kuat terjadi di dekat tanah. Daerah yang sering terkena badai pasir itu seperti benda-benda yang tinggi seperti tiang telepon itu dapat tergerus parah pada bagian bawahnya. Nah, untuk melindunginya, orang itu biasanya menumpuk batu atau memasang pelat logam di bagian dasar tiang. Angin itu jarang mampu memindahkan partikel besar dari pasir, tapi pasir yang bertiup itu bisa mengikis batu-batu besar dan membentuk yang dinamakan ventivac, yaitu batu yang permukaannya itu rata karena abrasi angin. Jika arah anginnya itu berubah atau berputar, sebuah ventivac itu bisa memiliki lebih dari satu sisian datar. Seperti ini, yang dinamakan ventivac. Dan juga di gambar 18.16 ini juga ada yang dinamakan dengan mushroom rock. Di bagian mushroom rock itu bisa terlihat bahwa di bagian atasnya itu masih berupa batuan yang besar. Karena apa? Karena pasir yang terbawa oleh angin itu tadi hanya bisa terbawa ke sekitar ketinggian daerah yang terkikis ini. Dan bagian atasnya itu tidak terkikis, sehingga dia bisa menciptakan bagian bawah itu lebih kecil dibandingkan bagian atasnya ini, atau yang bisa disebut dengan mushroom rock. Lalu yang selanjutnya itu ada loess atau endapan angin berupa debu halus. Nah, salah satu bentuk endapan angin yang penting itu adalah loess, yaitu tumpukan sedimen yang sangat halus berupa lanau dan juga lembung yang dibawa oleh angin. Loess itu tersusun dari butiran kecil mineral seperti kuarsa dan juga feldspar yang masih segar ataupun belum lapuk. Nah, butirannya itu biasanya berbentuk tajam dan bersudut. Endapan ini itu sedikit direkatkan oleh kalsit, sehingga memiliki porositas yang sangat tinggi, sekitar 60%. Nah, loess itu biasanya mengendap di daerah yang berada di bawah angin atau downwind dari sumber sedimen halus, di gurun atau dataran hasil lelehan gletser atau glacial outwash. Nah, endapan ini itu biasanya menutupi bukit dan lembah secara menyeluruh seperti selimut. Nah, salah satu wilayah loess terbesar di dunia itu ada di Cina, terutama di daerah Loess Plateau. Nah, di beberapa tempat ketebalan loess itu bisa mencapai lebih dari 100 meter. Endapan ini berasal dari debu halus yang diterbangkan angin dari gurun Gobi. Nah, loess sendiri itu memiliki sifat unik. Meskipun halus, endapan ini itu dapat berdiri tegak sebagai tebing vertikal tanpa mudah longsor. Nah, hal ini itu kemungkinan karena butiran loess yang saling bersudut tadi itu saling mengunci, atau karena ikatan lemah dari kalsit. Nah, karena sifat ini, masyarakat Cina sejak dulu itu menggali rumah gua pada tebing loess. Nah, namun loess itu juga bisa memiliki kelemahan. Saat terjadi gempa besar di tahun 1920-an, banyak tebing loess itu runtuh dan menewaskan sekitar 100.000 orang karena tebing yang tampak stabil itu ternyata tidak kuat menahan guncangan. Nah, pada zaman es di Amerika Utara atau pada zaman Pleistocene,
sungai-sungai itu membawa material halus hasil gerusan glacier atau glacial outwash. Nah, ketika sungai surut, angin itu mengangkat debu halus tersebut, lalu menyebarkannya ke seluruh wilayah Midwest, membentuk selimut luas yang sangat luas. Nah, tanah yang terbentuk dari luas itu dikenal sangat subur, sehingga banyak pertanian di daerah Midwest di Amerika, dan wilayah Palouse di Washington itu berada di atas endapan luas. Namun angin itu juga dapat mengikis tanah luas yang sudah dibuka untuk pertanian, sehingga di beberapa daerah itu terjadi hilangnya tanah subur dari puncak bukit akibat erosi oleh angin. Nah, selanjutnya itu ada sand dunes atau gumuk pasir. Gumuk pasir atau sand dunes itu didefinisikan sebagai tumpukan pasir longgar yang terbentuk oleh angin. Dunes itu biasanya terbentuk di daerah yang memiliki angin kuat dan arah angin yang dominan konsisten. Di Amerika Serikat bagian barat daya, gumuk pasir itu muncul sebagai area kecil. Sedangkan di gurun dunia seperti Sahara, gumuk pasir itu dapat membentuk lautan pasir yang sangat luas. Dunes itu juga umum ditemukan di belakang garis pantai karena angin itu mendorong pasir dari pantai ke daratan. Sumber pasir yang membentuk dune itu bervariasi. Di daerah pasir yang lembab, pasir itu biasanya didominasi oleh quartz atau kuarsa. Nah, karena mineral ini itu sangat tahan terhadap lapukan kimia, di daerah pedalaman yang kering seperti Great Sand Dunes di Colorado, pasir itu biasanya mengandung feldspat dan juga pecahan batuan. Ada juga dunes yang tersusun dari mineral lain, misalnya dari gypsum, seperti di White Sands di Meksiko. Nah, butir pasir dalam gumuk pasir itu cenderung seragam ukurannya, bersih dan juga membulat. Nah, hal ini karena angin itu bersifat sangat selektif. Butir yang terlalu halus itu pastinya akan terbang jauh terangkut oleh angin. Nah, butir yang bulat itu juga mohon maaf, sementara butir yang terlalu kasar itu biasanya tertinggal. Nah, butir yang bulat-bulat itu biasanya juga lebih mudah bergulir, sehingga lebih sering terangkut oleh angin. Nah, secara bentuk sebagian besar gumuk pasir itu tidak simetris. Satu sisi itu bisa memiliki lereng landai yang menghadap ke arah angin, sedangkan sisi lainnya itu biasanya lebih curam. Nah, lereng curam ini disebut dengan slip face dan memiliki kemiringan sekitar 34 derajat, yaitu sudut istirahat untuk pasir yang kering. Angin itu mendorong pasir ke atas lereng landai, lalu pasir itu jatuh ke arah sisi slip face itu seperti salju, yang membentuk yang dinamakan dengan cross braiding, yaitu lapisan miring yang khas. Jika pola ini itu ditemukan pada batuan pasir, itu menunjukkan bahwa batuan tersebut dulunya adalah gumuk pasir. Nah, proses erosi di sisi depan dan deposisi di slip face itu menyebabkan dune berpindah pelan-pelan ke arah angin bertiup. Pergerakannya itu lambat, biasanya hanya sekitar 10-15 meter per tahun. Tapi dalam jangka waktu puluhan tahun, pergeseran ini dapat menjadi masalah bagi bangunan atau jalan yang dibangun terlalu dekat dengan dune. Nah, jika gumuk pasir itu mulai ditumbuhi vegetasi seperti rumput, gerakannya itu akan berhenti karena akar tanaman itu menahan butir pasir. Contohnya adalah di Sand Hills di Nebraska, yaitu gumuk pasir besar pada zaman Pleistocene yang kini stabil karena tertutup oleh vegetasi. Hal serupa itu juga dilakukan pada pantai. Menanam rumput pantai itu dapat menghentikan migrasi dune. Namun, aktivitas seperti kendaraan dune buggy itu dapat merusak vegetasi dan membuat gumuk pasir itu bergerak lagi. Selain struktur besar, permukaan gurun pasir itu juga sering menunjukkan wind ripples, yaitu riak-riak kecil akibat butiran pasir yang melompat atau saltation tadi. Nah, pola ripple ini itu menunjukkan arah pergerakan pasir dan mirip dengan riak sedimen yang berada di dasar
sungai. Selain struktur yang besar, permukaan gumuk pasir itu tadinya juga dijelaskan akan menunjukkan wind ripples. Itu riak kecil yang disebabkan oleh butiran pasir yang melompat. Nah, pola ripple ini itu menunjukkan arah pergerakan pasir yang mirip dengan riak sedimen yang ada di dasar sungai. Lalu selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dunes, gaussian dunes. Yang pertama itu ada Barchan Dunes, yang merupakan salah satu bentuk dune paling dikenal yang berkembang pada kondisi pasokan pasir terbatas. Dune ini itu dibentuk oleh angin yang bertiup dari satu arah dominan dan memindahkan sedimen secara progresif. Ciri morfologinya itu berbentuk bulan sabit atau crescentic dengan punggungan yang melengkung. Nah, sisi slip face curam itu berada dalam sisi dalam atau di concave-nya, yaitu sisi yang menghadap ke arah searah dengan arah angin itu datang. Dan dua bagian tanduk itu atau horns itu memanjang ke depan mengarah ke downwind. Tuh, dia juga mengarah searah ke sana untuk barjan. Tinggi dunia itu bisa mencapai beberapa meter hingga puluhan meter, tapi umumnya itu tidak terlalu besar karena cekaknya pasokan pasir. Untuk kondisi pembentukannya itu pasir sangat sedikit sehingga dun itu tidak menyatu menjadi gunungan yang besar. Permukaan dasar itu harus keras, kering, dan juga gersang seperti gurun berbatu atau permukaan tanah yang padat. Angin itu harus stabil dan kuat sehingga memungkinkan erosi pada sisi upwind dan mendeposisi pada slip face. Lalu barjan itu juga dapat bermigrasi searah angin dengan laju sekitar 10-15 meter per tahun. Meskipun dapat berbeda tergantung angin dan juga pasokan pasirnya. Migrasi itu terjadi karena erosi pada sisi landai atau upwind dan deposisi kontinu pada slip face. Contoh lingkungan dari barjan dunes itu umum pada gurun pasir seperti Sahara atau dataran arid dengan sedimen terbatas. Dapat ditemukan sebagai dun tunggal yang menyebar secara terisolasi. Lalu yang kedua itu ada transfer dunes yang terbentuk ketika pasokan pasir itu berlimpah dan angin itu bertiup konstan dari satu arah. Bentuknya itu memanjang seperti punggungan yang luas. Seperti ini. Nah, punggungannya itu panjang dan relatif lurus yang berbentuk tegak lurus terhadap arah datangnya angin. Slip face-nya itu berada di sisi bawah angin, sama seperti barjan. Tapi secara transfer dunes itu jauh lebih besar. Nah, dapat membentuk sand ridge yang sangat luas dengan ketinggian hampir puluhan meter. Nah, inilah sand ridge. Kondisi pembentukan syaratnya itu suplai pasirnya itu sangat melimpah sehingga sedimen itu dapat berkumpul secara masif. Lalu anginnya itu harus bertiup konstan dan memungkinkan dun itu berkembang sebagai punggungan kontinu. Permukaan dasar itu biasanya cukup datar, seperti area gurun yang luas atau dataran aluvial yang kering. Migrasinya juga searah angin, tapi kecepatannya itu dapat lebih lambat karena massa dunes yang lebih besar. Bagian depan dun itu memiliki slip face akibat akumulasi sedimen yang runtuh pada angle kurang lebih 34 derajat atau angle of repose. Contoh lingkungannya itu ada gurun besar seperti Sahara, Rub al-Khali di Arab Saudi atau Great Sensi. Dan dun ini sering tampak sebagai sistem dun yang saling terhubung membentuk sensis atau arcs. Nah, selanjutnya itu ada parabolic dunes. Parabolic dunes itu bentuk yang mirip dengan barjan, tetapi arah lingkungannya itu terbalik. Dun ini banyak terbentuk di daerah pantai atau lingkungan subtropis yang memiliki vegetasi. Ciri morfologinya, bentuk bulan sabitnya itu terbentuk ke arah bawah angin. Jadi ketika ada angin datang, maka bentuknya itu dia akan seperti ini. Angin datang, dia bentuknya menghadap ke arah datangnya angin. Atau horns-nya atau tanduknya ini itu mengarah ke arah datangnya angin.
Nah, horlusnya sendiri itu biasanya ditahan oleh vegetasi seperti rumput yang membuat bagian ini tuh tidak bermigrasi terlalu jauh. Kondisi pembentukannya sendiri itu membutuhkan banyak pasir, tetapi tidak sebanyak transfer dune. Anginnya juga harus kuat, tetapi vegetasi itu memberikan kontrol terhadap erosi tersebut, sehingga membentuk area blowout atau bagian pasir yang terangkat dan ditiup keluar. Umumnya itu terjadi di wilayah belakang pantai atau coastal dunes. Nah, bagian tengah dun itu dapat terdorong jauh oleh angin, tapi horusnya itu tetap relatif stabil karena akar tanaman itu menahan sedimen. Jika vegetasinya hilang, misalnya akibat aktivitas manusia atau badai, parabolik dun itu dapat bergerak lebih cepat dan merusak infrastruktur. Contoh lingkungan dunes ini itu umum di wilayah pesisir seperti di wilayah Great Lakes, pesisir Atlantik, dan pantai-pantai berangin. Dipengaruhi oleh kuat oleh interaksi angin, vegetasi, substrat, dan juga substrat angin pasir halus. Kesimpulannya, tipe-tipe dunes ini tuh terbentuk dalam kondisi angin dominan satu arah. Namun, morfologi akhir itu ditentukan oleh ketersediaan pasir dan keberadaan vegetasi. Barjan itu misalnya dengan pasir sedikit, migrasi cepat, dan hornsnya berdaun. Sedangkan transfer itu pasirnya banyak, hubungannya besar, dan juga tegak lurus dengan arah. Sedangkan parabolik itu pasirnya cukup banyak, ditambah adanya vegetasi, hornsnya ke arah upwind, dan sering ditemui di pantai. Dan yang terakhir itu ada jenis longitudinal dunes atau shift dunes. Dunes ini merupakan salah satu tipe bukit pasir terbesar dan paling monumental di permukaan bumi. Mereka ini memiliki karakteristik yang berbeda dari barcan, transfer, dan maupun parabolik. Karena orientasinya itu sejajar dengan arah angin yang dominan, bukan tegak lurus. Jadi morfologi utamanya, bentuknya itu unik dan sangat teratur. Merupakan bentuknya itu punggungan pasir yang panjang atau elongate ridge. Umumnya itu simetris dengan kedua sisi memiliki kemiringan yang hampir sama. Puncak dun itu cenderung tajam memanjang mirip dengan punggungan pisau. Orientasinya sejajar dengan arah angin dominan atau prevailing wind, bukan melintang, dan dapat terbentuk bila terdapat dua arah angin utama yang berkaitan secara oblik atau bersilangan. Misalnya satu angin utama dan satunya crosswise. Lalu, dunes ini itu juga termasuk dun terbesar di dunia. Di Sahara, longitudinal dunes itu bisa mencapai tingginya kurang lebih 150-200 meter. Lebar punggungannya itu bisa sampai 1-2 km. Dan panjangnya itu bisa sampai 120 km. Jadi dia ini memang sangat besar sekali. Skala inilah yang menjadikan shift dunes itu sebagai struktur geomorfologi alien paling masif di permukaan darat. Lalu spacing atau jarak antar dunia. Ridge-nya itu memanjang paralel dan memiliki jarak antar punggungan yang sangat teratur dan nyaris repetitif. Tapi dia dipisahkan oleh interdune trough atau desert pavement, ya, biasanya merupakan permukaan kerikil yang dan batu yang tidak mudah tererosi. Longitudinal dunes itu terbentuk dari interaksi kompleks antara angin, pasir, dan juga topografi. Meskipun arah angin dominannya hanya satu, longitudinal dunes itu membutuhkan satu angin dominan yang bertanggung jawab atas transport sedimen sepanjang punggungan, serta crosswind atau angin silang yang membantu menumpuk pasir ke atas hingga menambah ketinggian. Lalu juga membutuhkan pasir sedang hingga melimpah, tapi tidak sebanyak pada transfer dunes. Dan pasir itu harus persisten dalam jangkauan angin dalam waktu panjang atau ribuan tahun. Nah, biasanya itu terbentuk permukaan padat dan luas seperti hemada atau dataran berbatu dan juga desert pavement. Nah, permukaan seperti ini itu mengurangi kehilangan pasir akibat infiltrasi ataupun vegetasi. Nah, meskipun longitudinal dunes ini telah dipelajari dari selama lebih dari 1 abad, tidak ada satu teori pun yang sepenuhnya menjelaskan ukuran, simetri, dan juga keteraturannya.
Namun berbagai mekanisme berikut itu telah diidentifikasi. Peran crosswind yang pertama. Crosswind itu membantu menumpuk pasir ke atas punggungan sehingga meningkatkan akumulasi vertikal. Bentuk slip face kecil di kedua sisi dun, terutama jika crosswind-nya itu berubah secara periodik dan menambah ketinggian dun itu secara bertahap. Lalu juga ada angin utama yang bertanggung jawab tadi pada transport lateral itu longitudinal, yaitu memindahkan pasir sepanjang punggungan, memberikan orientasi utama dun. Lalu juga ada spiral point flow pada true. Nah, eksperimen itu menunjukkan bom asap dan model angin itu menunjukkan aliran angin itu berputar spiral dalam lembah interdun. Nah, spiral flow ini membantu jarak reguler antar dun dan mengarahkan akumulasi erosi pada lokasi tertentu. Ini diyakini menjelaskan mengapa spacing longitudinal dunes itu sangat konsisten. Nah, migrasi longitudinal dunes itu jauh lebih lambat daripada vertical karena sebagian dunes itu bahkan dianggap relatif stabil dalam skala waktu rukun. Pergerakan itu lebih dominan memanjang daripada menyamping. Nah, longitudinal dunes ini dapat ditemukan di Sahara Desert atau di Namib atau di Arabian Peninsula beberapa kali tadi dan juga di Australia bagian timur. Nah, lingkungan ini semua itu merupakan gurun subtropis yang sangat kering, minim vegetasi, dan memiliki sistem angin yang kuat dan stabil sepanjang tahun. Nah, ringkasannya, gurun itu adalah wilayah yang menerima kurang dari 25 cm hujan per tahun. Kebanyakan gurun itu terbentuk di wilayah udara turun sekitar 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Tempat udara kering itu mendominasi. Gurun itu juga dapat terbentuk karena beberapa kondisi lain, seperti bayangan hujan pegunungan atau rain shadow, lokasi yang sangat jauh dari laut, atau berada di dekat arus laut yang dingin. Selain itu, daerah kutub itu juga menjadi gurun, karena udara yang turun itu sangat kering dan juga sangat sedikit air yang turun di sana. Bentang alam gurun itu berbeda dengan wilayah yang lembab, karena tidak memiliki sungai yang mengalir terus. Sebagian sungai itu hanya muncul saat badai ataupun setelah hujan lebat yang menimbulkan flash flood atau banjir bandang yang sangat erosif. Meskipun curah hujannya itu rendah. Tanah yang tipis dan proses pelapukannya lambat itu membuat bentuk topografi gurun itu tampak tajam dan bersyukur. Seperti di Colorado Plateau yang terdapat tebing-tebing, mesa, bute, dan berbagai erosional. Sementara itu di wilayah basin dan range yang memiliki topografi yang dipengaruhi oleh sesar itu menghasilkan alluvial fans, bajada, playa lake, dan juga pediment. Nah, meskipun angin itu menjadi agen erosi yang kuat di daerah kering, air atau aliran sungai tetap menjadi agen pembentuk lanskap yang lebih dominan hampir di semua iklim. Nah, partikel halus seperti debu itu dapat terbawa angin hingga lintas benua dan samudra, bahkan mencapai ribuan kilometer. Sementara itu, pasir yang lebih berat akan bergerak dengan cara siltation atau melompat-lompat rendah di dekat permukaan dan dapat mengikis batu membentuk banjir efek. Angin juga dapat mengeruk permukaan tanah membentuk blowout, yaitu cekungan dari hasil pengangkatan material halus. Sementara itu, bukit pasir atau sand dunes itu akan bergerak perlahan ke arah angin karena pasir terus tererosi ke sisi depan dan tertimbun ke sisi belakang atau subdues. Nah, dunes diklasifikasikan dalam beberapa tipe, ada barchan, transverse, parabolik, dan longitudinal. Namun, banyak juga bukit pasir yang bentuknya itu tidak sesuai dengan tipe tertentu. Perbedaan bentuk dun itu ditentukan oleh kekuatan angin, arah angin, ketersediaan pasir, dan juga vegetasinya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Indah Nurfitria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.